Kita makan siang dulu ya. Ini kayak pecak. Ada istri dari pengajian, ada orang mau berangkat haji, bawa pecak, bawa tempe, tahu, nggak ada tahu, tempe makan jambal. Semua orang dapat satu-satu di plastik. Masuk nasi apa tadi? Di box itu. Kita makan siang sambil ngomongin Deddy Mulyadi kali ya. Kan saya warga Jawa Barat. Orang Parung saya. Ngomongin Bapak Aing. Jadi Deddy Mulyadi ini penghasilannya kan dari YouTuber itu 10 miliar ya, 9 miliar. Dia berhak sombong dia. Waktu dikritik, wah maksudnya, jahe. Ini kok jahe sih? Jahe ya? Waktu dikritik dia sebagai gubernur nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pas-pasan. Dia jawab emosi dia. Wah, jahe. Coba katanya, kamu yang pintar bahasa Inggris, berapa penghasilannya? Saya yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, yang nggak bisa bahasa Inggris, gaji saya 10 miliar dari AdSense. Mantap. Jadi jawabnya, ditanya bahasa Inggris, dijawabnya apa, gajian, penghasilan. Nggak nyambung. Yang saya urus tuh bukan orang yang berdasi, tapi yang saya urus tuh bagaimana warga saya yang besok makan apa. Banyak poin yang perlu kita komentari ya. Berarti Deddy Mulyadi mengakui banyak orang yang miskin di Jawa Barat ya. Dan itu penyelesaiannya nggak bisa terus dikasih donasi ya. Seorang-seorang ya, kalau misalnya ada 10 juta, kalau dibikin apa, dikasih beras, kasih uang misalnya, terus masuk konten YouTube, yang lain, orang miskin yang lain gimana ya, nggak ketemu Deddy Mulyadi. Jadi bekerja bukanlah bercorak karikatif, kita bahas harus pakai sistem, pakai keputusan politik, bagaimana kemiskinan itu bisa terangkat karena keputusan politik. Misalnya di sini ada pabrik garmen yang puluhan tahun, terus beberapa bulan yang lalu tutup, pindah lokasi ke Jawa Tengah kalau nggak salah, Kenli namanya, garmen. Terus langsung 700 orang kehilangan pekerjaan. Nah, kalau sebagai gubernur, sebagai orang punya kekuasaan, bagaimana terjadi pabrik itu dibuka kembali dengan keputusan politik kan, dengan regulasi dipermudah, sehingga katakan terus buka lagi misalnya pabrik itu, terus yang kerja bisa lebih banyak kan, mungkin 700 atau 1000 orang lebih, karena regulasi yang dibuat oleh gubernur. Oh gitu. Apa 700 orang yang kehilangan pekerjaan itu mau dikasih donasi satu-satu sama Deddy Mulyadi, kan nggak mungkin. Nah itu fungsi pemerintah. Bikin regulasi sehingga kemiskinan itu teratasi secara struktural yang
Orang nggak punya kerjaan, nggak punya duit pun bukan karena males, karena struktur, karena aturan-aturan politik dari pemerintah memungkinkan orang itu nggak bisa kerja, karena orang nggak bisa bikin pabrik karena banyak pungli misalnya, kan gitu. Jadi berpikirnya lebih ke sana kalau penguasa, pemilik anggaran dan pemegang otoritas tertinggi di Jawa Barat kan gitu. Itu pada sirek. Terus kalau nggak bisa bahasa Inggris, solusinya bukan terus suruh jadi YouTuber semua. Di Malaysia itu anak-anak kecil mau 5 tahun mainnya pakai 2 bahasa, pakai bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Tentu lebih bisa bersaing kan di tingkat global. Orang-orang Malaysia karena ada skill bahasa Inggrisnya kan itu. Jadi bagaimana misalnya di seluruh desa di Jawa Barat satu desa ada satu desa Inggris gitu. Kayak pengajian itu waktu tahun 80 diadakan survei khusus di kalangan mahasiswa Islam, itu 80% anak-anak mahasiswa Islam itu nggak bisa ngaji, akhirnya dikasih satu program terobosan, yaitu bikin gerakan TKTP Al-Quran dengan buku Iqra yang 6 jilid itu. Diadakan pelatihan-pelatihan untuk calon-calon guru, lu ngajarkan Iqra. Sehingga jutaan orang karena metode Iqra, karena keputusan politik itu ya, bisa bebas baca Quran. Jutaan orang yang nggak bisa diselesaikan oleh sekolah negeri dan swasta. Anak-anak kalau usaha sekolah negeri dan swasta nggak bisa ngaji karena guru ngajinya itu datang seminggu sekali, satu kali masuk kelas 2 jam pelajaran. Anak-anak sampai kelas 6, lulus kelas 6 atau lulus kelas 3 SMP atau lulus kelas 3 SMA tetap nggak bisa ngaji. Dibikin gerakan rakyat ya. Gerakan TKTP Al-Quran kah? TK Al-Quran gitu kan? Nah, kalau saya kalau dikritik nggak bisa bahasa Inggris, lihatlah generasi baru akan bisa jutaan yang nggak akan bisa bahasa Inggris kayak Deddy Mulyadi itu. Nah, solusinya gimana? Bikin keputusan politik, bikin gerakan bahasa Inggris di desa. Ada satu desa di Jawa Barat ada desa bahasa Inggris, kayak Prabowo bikin 84.000 koperasi merah putih itu loh. Satu desa satu. Jawa Barat ada berapa ribu desa sih gitu. Jadi nanti dalam waktu 3 tahun 5 tahun jutaan anak-anak bisa bahasa Inggris. Paling enggak termotivasi untuk mengembangkan bahasa Inggris. Akan lahir generasi yang baru yang bisa bahasa Inggris. Kalau jadi gubernur, satu saat mereka jadi gubernur yang pandai bahasa Inggris. Gitu. Jadi kalau dikritik nggak bisa bahasa Inggris terus malah jawabannya reaktif. Coba yang pintar bahasa Inggris, berapa penghasilan kamu? Penghasilan saya 10 miliar sebulan dari gajian AdSense YouTube. Tapi masalahnya kan jadi tetap nggak bisa bahasa Inggris meskipun gajinya tinggi kan.
Jadi pendidikan bahasa Inggris itu mutlak harus digalakkan lagi, ya, lewat keputusan politik. Paling enggak Jawa Barat sebagai proyek percontohan lah untuk seluruh Indonesia nanti. Jadi anak-anak lulus SD itu udah cascistus itu. Seperti Prabowo bikin sekolah rakyat gitu. Misalnya asrama boleh juga itu, di sekolah rakyat itu diajarin bahasa Inggris, khusus paket bahasa Inggris. Lulusan sekolah rakyat di Jawa Barat, karena bahasa Inggrisnya benar-benar diajarin sungguh-sungguh. Lulusan sekolah rakyat bahasa Inggrisnya lebih dahsyat daripada lulusan sekolah pemerintah, negeri ataupun swasta. Misalnya begitu solusinya, bukan untuk dikritik nggak bisa bahasa Inggris, jawabannya malah penghasilan saya 10 miliar dari YouTube, berapa puluh miliar kan tetap bahasa Inggrisnya nggak jadi bagus kan, karena gajinya tinggi sebagai YouTuber. Jadi maksudnya orang yang ngeritik itu minta perhatian supaya pendidikan bahasa Inggris itu digalakkan gitu loh. Jangan sampai nanti kita punya presiden, nanti di masa depan punya presiden yang pelongo-pelongo karena nggak bisa bahasa Inggris misalnya. Jangan sampai Indonesia masa depan punya presiden yang pelongo-pelongo kayak gitu. Kalau presiden sekarang Prabowo kan mantap tuh bahasa Inggrisnya, di PBB, di Eropa, di pertemuan di BRICS itu, ya kan? Kelihatan mantap, berdiri sejajar dengan pemimpin-pemimpin dunia. Pakai bahasa Inggris Prabowo. Masa dia pertemuan internasional pakai bahasa daerah, pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa kan enggak? Betul loh maksudnya. Asin. Nggak ada lap, tanggung, lamaan lapnya. Soal kemiskinan juga gitu, bukan dengan tambah sulam, dengan donasi satu orang per orang, tapi yang miskin jutaan. Bukan berarti bantu orang nggak penting. Kalau rasanya jutaan orang yang miskin nggak selesai dengan kehadiran seorang YouTuber jadi Mulyadi yang bagi uang atau beras. Akar masalahnya nggak terselesaikan, tetap miskin dan tetap nggak bisa bahasa Inggris tuh anak-anak. Alhamdulillah. Udah enak, menambah kenyang. Ikannya kecil, harusnya yang gede, yang mantep, yang gede, mantep yang gede. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atamana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Gitu Kang, Bapak aing kita